statika bivariat memiliki peta konsep, yaitu statika bivariat meliputi regresi linear dengan cara metode kuadrat terkecil, persamaan regresi linear. Bivariat 1. Melihat hubungan atau pengaruh dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Yang kedua, data dengan dua variabel dengan kata lain mempunyai dua jenis. Yang ketiga, tinggi badan dan ukuran, sepatu, suhu udara, dan penjualan es krim. Tujuan bivariat yaitu menentukan hubungan statistik antara dua variabel seberapa kuadrat dan arah mana hubungan tersebut. Selanjutnya, lambang variabel ini biasanya X dan Y. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau bebas. Garis Base-Width merupakan model linear yang memperkirakan hubungan antara dua variabel kuantitatif pada diagram mencar. Model regresi yang memberikan hubungan garis lurus antara dua variabel ini disebut regresi linear. Salah satu cara untuk menentukan garis yang tepat adalah dengan melihat jarak garis dengan titik-titik yang ada. Semakin dekat garis ke semua titik-titik yang ada pada diagram mencar, semakin tepat pula garis tersebut. Menentukan garis Base-Width. Metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah suatu bentuk analisis regresi matematis yang digunakan untuk menentukan garis yang paling sesuai untuk kumpulan data. Memberikan demonstrasi visual tentang hubungan antar titik data. Persamaan garis Base-Width dapat diprediksi menggunakan metode kuadrat terkecil dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan persamaan perkiraan garis regresi. Poin pertama, secara umum persamaan garis berbentuk Y topi sama dengan MX plus C. Poin kedua, jika suatu garis melalui dua titik yaitu dalam kurung X1, Y1 kurung tutup dan dalam kurung X2, Y2 kurung tutup, maka persamaan garisnya diperoleh dengan rumus X min X2 per X1 min X2 sama dengan Y min Y2 per Y1 min Y2. Yang kedua, menentukan jumlah kuadrat residu atau selisih antara nilai yang diamati Y dan Y topi atau dengan rumus dalam kurung jumlah dalam kurung Y min Y topi kurung tutup kuadrat kurung tutup. Yang ketiga, menentukan nilai dalam kurung jumlah dalam kurung Y min Y topi kurung tutup kuadrat kurung tutup terkecil dari masing-masing perkiraan garis regresi dan yang memiliki dalam kurung jumlah dalam kurung Y min Y topi dalam kurung kuadrat dalam kurung terkecil, maka itulah garis Base-Width-nya. Dalam contoh regresi linear metode kuadrat terkecil diberikan contoh soal. Tentukan garis Base-Width dari data mengenai uang jajan yang diterima dan uang yang ditabung 8 siswa berikut. Di situ disajikan tabel uang jajan dan uang yang ditabung serta diagram pencar dari tabel tersebut. Lalu kemudian gimana caranya menentukan soal tadi dengan cara metode kuadrat terkecil? Di situ dikemukakan jika suatu garis melalui dua titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garisnya diperoleh dengan rumus X min X2 per X1 min X2 sama dengan Y min Y2 per Y1 min Y2. Nentuin garis biru dengan titik A 10,2 dan B 45,15. Di sini caranya nentuin X1, kalian bisa lihat dari angka paling terbesarnya dulu. Kalau misal angka terbesarnya di titik B, berarti di B inilah ada X1-nya. Kenapa seperti itu? Karena kalau misal X1-nya ini di titik A, yaitu 10, pasti nanti hasilnya minus, jadi itu nggak bisa buat dijadiin persamaan. Jadi angka yang lebih besar dulu, baru agar bisa dikurangi sama angka yang lebih kecil. Kita langsung masuk aja.
Berarti sama dengan X min 10 per 45 min 10 sama dengan Y min 2 per 15 min 2. Berarti sama dengan X min 10 per 35 sama dengan Y min 2 per 13. Di sini kalian teman-teman langsung kali silang aja ya. Jadi ini kalian kali ini, terus ini kalian kali ini. Berarti hasilnya adalah 35Y min 70 sama dengan 13X min 130. Berarti tinggal pindah ruas. 35Y sama dengan 13X min 130 plus 70. Dari sini bisa kalian kurangin aja ya. 35Y sama dengan 13X min 60. Berarti Y sama dengan 13X min 60 per 35. Tadi kan Y-nya Y sama dengan 13X 13X min 60 per 35. Berarti Y sama dengan 1 per 35 kali 13X min 60. Ini titik garis biru. Di sini kita langsung aja nentuin garis merahnya. Di sini ada titik C yaitu 15 sama titik D 50,14. Di sini udah jelas banget ya, kayak aku bilang tadi, kalau bilangan terbesarnya itu menjadi X1. Berarti ini X1, terus ini Y1, sedangkan ini X2, dan ini Y2. Langsung aja kita masukin sama kayak rumus tadi, cari berarti sama dengan X min 15 per 50 min 15 sama dengan Y min 5 per 14 min 5. Berarti sama dengan X min 15 per 35 sama dengan Y min 5 per 9. Ini tinggal kali silang aja kayak tadi, set sini. Berarti sama dengan 9X sorry. Bukan 9X. Berarti sama dengan 35Y min 175 sama dengan 9X min 135. Sama kayak tadi, berarti tinggal 35Y sama dengan 9X min 135 plus 175.
Berarti 35Y sama dengan 9X plus 40. Berarti Y sama dengan 9X plus 40 per 35. Berarti ketemunya Y sama dengan 1 per 35 dalam kurung dalam kurung 9X plus 40. Kita akan nentuin garis warna hijaunya dulu yang melalui titik A dengan titik 10,2 dan D 50,14. Di sini udah jelas banget untuk X1-nya itu ada di titik D. Di titik D, lalu Y1-nya di titik sini. Terus ini adalah X2 dan ini Y2. Kalian langsung masukin ke rumusannya aja. Jadi sama dengan X min 10 per 50 min 10 sama dengan Y min 2 per 14 min 2. Berarti X min 10 sama dengan Y min 2 per 40 per 12. Ini tinggal kalian kali silang. Berarti kalau dikali silang berarti tinggal 40Y min 80 sama dengan 12X min 120. Jadi tinggal pindah ruasi 40Y sama dengan 12X min 120 plus 80. Berarti sama dengan 40Y sama dengan 12X min 40. G sama dengan 12X min 40 per 40. Nah, teman-teman juga harus lihat nih. Ini kan angkanya 12, 40 per 40. Angka ini tuh bisa disederhanain. Disederhanakan. Jadi sama dengan Y dengan cara dibagi 4. 1 per 10 menjadi dalam kurung 3X min 10. Ini hasil akhirnya. Lalu untuk langkah kedua adalah menentukan jumlah kuadrat residu atau selisih antara nilai yang diamati dengan cara sama seperti yang tadi. Kita akan membuat tabel, yaitu dari persamaan garis linier yang udah kita temukan tadi. Untuk contohnya ada di sebelah. Lalu langkah yang ketiga adalah menentukan garis base fit dari nilai terkecil. Di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk nilai untuk garis birunya adalah 21,67, sedangkan untuk garis yang berwarna merah adalah 10,38, dan untuk garis yang berwarna hijau ada totalnya adalah 12. Kita akan di sini menentukan garis base fit dari nilai yang paling terkecil. Berarti garis base fit dari nilai terkecil adalah garis yang berwarna merah, yaitu 10,38. Jadi garis base fitnya ada di garis merah atau di titik 15,5 dan 50,14.
Selain menggunakan metode kuadrat terkecil, persamaan garis base juga dapat ditentukan menggunakan regresi linier. Persamaan garis base yang berbentuk garis lurus disebut model atau persamaan regresi linier. Secara umum, model regresi linier dinyatakan dengan rumus berikut. Y topi B sama dengan A plus BX. Bentuk persamaan tersebut bisa dibaca regresi Y atas X, di mana Y topi B sama dengan nilai variabel terikat pada prediksi. X sama dengan nilai variabel bebas. A sama dengan titik potong sumbu Y. B sama dengan gradien atau kemiringan garis regresi. Persamaan garis linier secara umum model regresi linier dinyatakan dengan rumus berikut. Y topi sama dengan A plus BX menjadi A sama dengan Y bar min BX bar. B sama dengan N kali dalam kurung jumlah XY min dalam kurung jumlah X dalam kurung jumlah Y dibagi N dikali dalam kurung jumlah kuadrat min dalam kurung X kuadrat. Y topi sama dengan nilai variabel terikat yang diprediksi. Y sama dengan nilai variabel bebas. A titik potong sumbu Y. B sama dengan gradien atau kemiringan garis regresi. Y bar sama dengan nilai rata-rata variabel bebas. Y bar sama dengan nilai rata-rata variabel terikat. N sama dengan banyaknya sampel dalam kurung pasangan variabel. Jika B lebih besar dari O, jika B lebih besar dari O, korelasi kedua variabel positif dalam kurung arah garis naik. Jika B kurang dari 0, korelasi kedua variabel negatif dalam kurung arah garis turun. Untuk contoh soal dalam metode persamaan garis linier, yaitu 5 orang sepakat untuk menurunkan berat badan dengan cara berlari selama sepekan, hasilnya dalam tabel berikut. Di situ terdapat disajikan tabel. Lalu untuk langkah pertama, kita akan menentukan bentuk umum persamaan regresi, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas kita lambangkan dengan X, yaitu sama dengan jarak berlari. Sedangkan untuk variabel terikat kita lambangkan dengan Y, sama dengan penurunan berat badan. Untuk menentukan garis base fit dengan cara persamaan linier, itu untuk langkah keduanya kita tentukan nilai B. Jadi teman-teman awalnya kalian bikin tabel seperti ini yang berisi nilai X, nilai Y yang tadi udah kita ketahui pada langkah pertama, lalu nilai XY, lalu X kuadrat. Di sini untuk nilai XY kan udah diketahui, jadi tinggal kita cari nilai XY. Teman-teman tinggal kaliin aja, 3 kali 270 sama dengan 810, lalu 4 kali 310 sama dengan 1240, 5 kali 400 sama dengan 2000, 4 kali 330 sama dengan 1320, 5 kali 440 sama dengan 2200. Lalu untuk X kuadratnya kan tinggal X ini dipangkat 2. Berarti sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, dan begitu seterusnya. Lalu di sini kita hitung jumlah N-nya sama dengan 5, sigma X-nya sama dengan 21, lalu sigma X-nya sama sigma Y sama dengan 1750, lalu sigma XY sama dengan 7570, lalu sigma X kuadrat sama dengan 91. Kalau udah menentukan tabel seperti ini, lalu kalian bisa lanjut ke langkah kedua, yaitu menentukan nilai B. Yang A ada pada rumusnya B sama dengan N kali dalam kurung sigma XY min sigma X kali sigma Y, lalu dibagi N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Lalu sama dengan B sama dengan 5 kali 7570 min 21,
kali 1750 per 5 kali 91 min 21 kuadrat. Berarti sama dengan 37.850 min 36.750 per 455 min 441. Berarti hasilnya adalah 1100 per 14 yang didapatkan hasilnya 78,57. Lalu langkah yang ketiga adalah menentukan nilai A. Nilai A di sini dilambangkan sama dengan Y bar min B X bar. Kita udah cari untuk X barnya sendiri adalah sigma X per N sama dengan 21 dibagi 5, hasilnya 4,2. Lalu untuk Y bar, sigma Y per N sama dengan 1750 per 5 yang didapatkan hasil 350. Jadi, untuk rumus A-nya adalah Y bar dikurangi min B X bar. Berarti 350 min 329,99 sama dengan 20,01. Lalu langkah 4 adalah substitusikan nilai A dan B ke persamaan regresi. Sehingga Y topinya sama dengan 20,01 plus 78,57X. Dan inilah jawabannya, teman-teman. Selesai.